Halo pemirsa, selamat datang di podcast Supremasi Sipil bersama saya Dia Ayu Fadila. Beberapa pekan lalu Indonesia diwarnai dengan sejumlah aksi unjuk rasa yang dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 5 September lalu. Tidak hanya mahasiswa dan masyarakat sipil, tetapi anak juga mengikuti aksi tersebut. Dalam fenomena tersebut muncullah pro dan kontra. Apakah ini disebut sebagai partisipasi anak dalam demokrasi? Atau malah eksploitasi anak yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Pada podcast kali ini yang berjudul pelibatan anak dalam aksi unjuk rasa, kita akan membahas topik tersebut dengan Ibu Pungki Indarti, SHLLM, yang merupakan seorang aktivis dan juga pemerhati isu-isu hak asasi manusia. Selamat datang Ibu Pungki. Terima kasih Mbak. Ya, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Mbak Dia sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Oke. Ya, saya ingin bicarakan terkait peristiwa kemarin, terkait aksi unjuk rasa pada akhir Agustus. Banyak televisi yang menyoroti bahwa anak ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut, Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Iya, saya melihat bahwa ini hal yang berbahaya. Pertama karena anak-anak itu masih belum mengerti apa yang terjadi gitu ya. Ya, mereka dimobilisir. Ya. Saya yakin mereka dimobilisir. Sehingga ada dugaan ya memang didesain seperti itu gitu ya, dimobilisir seperti itu sehingga ketika anak-anak ikut pasti akan terjadi kekacauan-kekacauan. Dan saya berkaca dari beberapa aksi sebelumnya, kan ada aksi-aksi tahun-tahun 2019, tahun 2020 sampai sekarang ini aksinya dilakukan undangannya lewat WA, terus kemudian semuanya dipancing ikut, terus kemudian tertarik, massa membludak, tidak bisa menguasai situasi, kondisi, akhirnya kacau. Nah, ini berbahaya, terutama buat anak-anak. Karena anak-anak itu adalah sebetulnya yang harus dilindungi gitu ya. Yang harus dilindungi. Jangan sampai dia menjadi korban kejahatan dan jangan sampai dia menjadi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, sebaiknya anak itu tidak usah ikut dalam aksi-aksi unjuk rasa yang didesain dengan sebetulnya tidak damai gitu ya. Bagaimana tidak damai? Karena ketika kita melihat mereka yang ditangkap oleh polisi ternyata ada yang bawa batu, ada yang bawa molotov. Bahkan mereka ikut-ikutan kekerasan. Ya, melakukan kekerasan. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi memang seharusnya ada larangan, terutama dari orang tua maupun secara dari sekolah-sekolah untuk dan dari Kementerian Pendidikan saya berharap ada larangan tegas untuk ikut serta dalam aksi-aksi unjuk rasa. Kalau ini saya bandingkan ketika saya masih seusia mereka, ya kami tidak melakukan unjuk rasa, karena ini dianggap berbahaya. Nah, ketika usia kita sudah mulai beranjak dewasa, sudah tahu apa yang menjadi permasalahan, baru kemudian kita bisa ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa seperti itu. Terutama anak muda zaman sekarang lahir bersama teknologi ya, Ibu ya, dengan sosial media, dengan segala macam informasi yang mereka cerna itu. Menurut Ibu bagaimana tuh dengan sebetulnya kalau anak zaman sekarang dengan gadget seperti itu, mereka melek teknologi itu bagus, tapi tidak semua ilmu bisa mereka serap ya. Ilmu-ilmu kalau saya dulu dalam aksi unjuk rasa itu perlu belajar dulu loh. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu datang terus kemudian ikutan aksi dan berhasil, nggak bisa. Ya, Ibu, ya. Kalau kami saya dulu di LBH Surabaya tahun-tahun 90-an, waktu itu masih Orde Baru ya. Kami ketika mahasiswa nggak bisa aksi karena mahasiswa dilarang aksi pada masa itu oleh Soeharto, tetapi ketika unjuk rasa buruh itu saya bisa memberikan saran-saran kepada kawan-kawan buruh. Nah, kawan-kawan buruh itu kan juga usianya juga buruh-buruh yang usia 18 tahun ke atas, jadi udah dewasa gitu loh ya, bukan anak-anak. Nah, itu aja kita berdiskusi dengan mereka, tuntutannya apa, bagaimana caranya kemudian berunjuk rasa. Flow-nya. Sampai mereka tahu, mereka paham. Nggak bisa kemudian ketika orang yang nggak paham, nggak ngerti apa-apa, ikut unjuk rasa, itu pasti bubrah. Orang Jawa bilang bubrah, rusak
gitu ya. Jadi orangnya juga akan traumatis ketika kemudian akan berdampak hukum gitu ya. Ada yang ditangkap, ada yang kemudian lempar-lempar terus kemudian dia bisa kena gitu ya. Nah itu akan menjadi pengalaman yang sangat traumatis. Saya khawatir kalau anak-anak yang tadi hanya melek teknologi tetapi tidak melek pengalaman, khawatir melihat aksi yang seperti itu jadi traumatis, mereka akan itu bisa merusak psikis mereka. Kejiwaan. Ya, seperti itu. Dan itu mesti harus disadari oleh pemerintah, harus disadari oleh orang tua ya, dan juga oleh guru ya, pendidik di sekolah, terutama Kementerian Pendidikan ya, pendidikan dasar dan menengah itu mesti harus melihat bahwa kalau anak-anak tersebut diperbolehkan ikut serta aksi, ya pasti nanti dampaknya luar biasa buat mereka. Kalau terkait cara penyampaian pendapat seorang anak gitu, bagaimana ya? Apakah beda dengan seorang dewasa, Kak? Anak-anak punya hak untuk menyampaikan pendapat ya sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka juga diakui hak-haknya ya. Undang-undang kita mengakui, bahkan janin ya yang masih dalam kandungan itu sudah dianggap ada sebagai seorang anak dan juga hidup, diakui hak-haknya dan kemudian juga diberi perlindungan. Nah, ketika kemudian anak ini dalam upaya untuk tumbuh kembang, maka di sekolah diajarkan untuk bagaimana cara berpendapat gitu ya, cara mengutarakan pendapat dengan baik dan benar seperti itu. Nah, saya rasa belajarnya dari situ gitu ya, dari sekolah itu anak diajari berpendapat. Dengan cara seperti itu, maka misalnya guru akan mempersilahkan si anak, ada katakan misalnya debat siswa misalnya bisa debat, seperti itu, latihan debat. Kemudian bisa misalnya usulan kalian apa gitu ya. Nah, jadi si anak ini akan diajar untuk mereka bisa mengupayakan menulis pendapat mereka dengan kritis, dengan baik ya, teratur ya. Jadi enggak kemudian langsung dilepas di jalan dan teriak-teriak. Saya rasa itu bukan satu hal yang bagus gitu. Ya, itu bukan contoh yang bagus bagi anak untuk tadi upaya untuk freedom of expression, bagaimana mereka share pengetahuan, share pengalaman itu ada di dalam kelas sebetulnya. Kalau itu secara kontinu dilakukan oleh guru, saya rasa anak akan pikirannya kritis, lebih berkembang lah. Dan juga di keluarga ya, seorang anak kan dilatih juga dididik oleh keluarga. Nah, di keluarga kalau misalnya keluarga terbiasa untuk duduk bersama dan kemudian tumbuh kembang anak juga diawasi oleh orang tua, hal-hal seperti itu juga diterapkan oleh keluarga mereka seperti itu. Berarti peran orang tua sangat penting. Orang tua dan kemudian guru sekolah, terus kemudian lingkungan itu sangat penting untuk membentuk anak untuk menjadi kualitas yang baik seperti itu. Berarti apakah budaya pun berkaitan dengan hal betul, sangat berkaitan dengan itu. Dan betul. Dan si anak mesti harus dibimbing ya, ketika mereka belajar lewat gawai pun orang tua juga mesti harus mengawasi, jangan sampai misalnya anak-anak itu belajar hal-hal yang keliru dari media sosial misalnya, atau dari bacaan-bacaan yang keliru, itu bacaan orang dewasa terus kemudian dibaca anak-anak, karena susah kurasinya dengan baik ya, Ibu. Jadi orang tua memang mesti harus mengawasi anak, karena kalau Anda diberi Tuhan anak, maka Anda harus bertanggung jawab gitu ya, untuk membesarkan si anak itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian ya udah ngelahirin ya udah, terus habis itu anak dibiarin sendiri gitu. Itu sangat tidak bertanggung jawab itu. Ini yang mesti harus diubah. Apa yang membedakan, kan tentunya untuk seorang anak mengikuti unjuk rasa itu belum tahapannya lah ya, belum waktunya gitu. Apakah bisa disebut itu eksploitasi anak? Iya, betul. Jadi eksploitasi bagi orang yang punya niat, punya desain untuk menggunakan demonstrasi dengan melibatkan anak ini sebagai cara gitu. Jadi mereka jadi korban eksploitasi. Dan saya juga mendengar dari KPAI sendiri, Komisi untuk Perlindungan Anak Indonesia, upaya yang dilakukan untuk mengajak anak berdemonstrasi rusuh itu adalah upaya eksploitasi. Secara hukum apakah ada batasan tuh untuk menentukan bahwa
ini salah, bahwa anak memang tidak boleh ikut, dan siapa yang harus disalahkan ketika anak itu ada ikut? ya Mbak ya, di Ada. Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan di situ ada pasalnya. Nanti mungkin saya bisa bacakan pasalnya atau mungkin bisa ditayangkan pasalnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka anak diberi hak memang untuk mengutarakan pendapat. Tetapi ini melihat juga konteksnya gitu ya. Kalau terkait dengan politik nggak boleh itu untuk anak gitu ya, melibatkan anak dalam politik itu nggak boleh. Belum paham? Enggak, iya nggak ngerti gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ada yang ngomong, oh itu ada Greta Thunberg dari Swedia, dia umur 14 tahun, 16 tahun jadi aktivis ini, oh beda konteksnya. Kalau anak semacam Greta Thunberg, dia ngerti konteksnya, silakan, juga kan? Silakan gitu. Tapi kalau anak tadi nggak ngerti apa yang mau sampaikan gitu, ya jangan dipaksa seperti itu. Jangan-jangan saya curiga, ini malah anak-anak yang ikut ini anak-anak yang mohon maaf, ya memang nakal, nggak dapat perhatian orang tua, terus kemudian setiap hari tawuran misalnya, oh mumpung ada demonstrasi nih, saya ikut-ikutan. Nah, bisa jadi anak-anak yang seperti itu kan berbahaya, Mbak. Kita kan nggak tahu siapa. Karena ketika unjuk rasa yang kemarin ini berlangsung rusuh, kemudian anarki, ini tidak dilakukan cara pengorganisasian terlebih dahulu. Cara mobilisir itu yang dilakukan. Sehingga anak-anak yang ikut atau orang-orang yang ikut itu bukan dengan kesadaran seperti itu. Itu bahaya, sangat berbahaya. Menurut Ibu kenapa anak-anak di bawah umur tuh rata-rata suka kekerasan, Ibu? Kan rata-rata ada tuh ya. Jadi ada yang seperti itu berarti salah asuhan itu. Artinya film-film yang ditonton, terus kemudian pengalaman-pengalaman misalnya ya, dari hari ke hari itu kan si anak itu kan belajar. Nah, ketika yang dia pelajari itu kekerasan, misalnya dalam rumah tangga ada kekerasan gitu ya, ayah terhadap ibu terhadap anak, atau ibu terhadap keluarga misalnya ada kekerasan, maka si anak otomatis akan meniru kekerasan tersebut. Nah, kita bisa melihat dari situ. Nah, terus kemudian juga kita melihat seandainya anak itu ada tumbuh dari keluarga yang harmonis, yang menyayangi dia, mungkin kehidupannya baik-baik saja, bukan diwarnai dengan kekerasan. Tetapi kalau misalnya di sekolah dia jadi sasaran bullying, atau dia membaca buku-buku yang katakan misalnya berbau kekerasan, tentu saja itu juga akan mengilhami pemikiran dia gitu ya. Nah, ini yang memang bahaya, karena bagaimanapun anak itu tumbuh kembangnya mesti harus diawasi oleh orang tua dan juga oleh pendidik. Jadi ini tanggung jawab orang tua, pendidik, dan lingkungan untuk bisa menjadikan anak itu tumbuh kembangnya dengan baik gitu. Jadi memang tanggung jawab untuk tumbuh kembang anak itu orang tua, kemudian pendidikan, terus kemudian lingkungan, dan juga pemerintah daerah itu harus bertanggung jawab. Berarti untuk edukasinya bukan hanya anak yang diedukasi ya sebenarnya, orang tua juga iya, diedukasi, gitu. Lingkungan juga iya, pendidikan juga iya, dan tanggung jawabnya memang pemerintah daerah itu mesti harus bertanggung jawab. Jangan sampai hal-hal buruk menimpa pada tumbuh kembang anak seperti itu. Berarti pemerintah daerah kerjasamanya bagaimana itu, dengan melakukan penyuluhan kah, sosialisasi mereka pada orang tua? Bisa melakukan begini. Ini kan di tiap-tiap daerah ada untuk perlindungan anak ya, untuk dinas untuk perlindungan anak, perempuan dan anak. Nah, itu dimaksimalkan. Mereka mempunyai stakeholder terkait gitu ya, ada dari kepolisian, ada dari yang lain-lain ya. Itu untuk bersama-sama dan kemudian mengupayakan upaya-upaya pencegahan. Jadi jangan sampai anak itu menjadi korban kejahatan misalnya. Anak jangan sampai menjadi korban hal-hal yang nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya. Nah, seperti itu. Itu seharusnya ada ininya, ada ada badan yang menangani itu. Berarti kerjasama antara beberapa pihak tentunya harus dikuatkan. Bahkan kadang kalau misalnya anak butuh rumah aman misalnya, pemerintah daerah itu seharusnya bisa menyediakan. Betul juga. Seperti itu. Ya. Selama ini apakah itu berjalan, Pak? Yang saya lihat belum ya. Bahkan di beberapa wilayah itu yang
ketika ada kasus baru kemudian ngeh, oh iya ini kan tanggung jawab kita bersama gitu. Ada masalah. Mohon maaf, ada kasus di Sulawesi Tengah misalnya, itu baru kemudian gubernur kaget juga, oh ternyata ini ada kasus seperti ini, kita seharusnya begini. Nah, baru kemudian ketika ada kasus muncul, stakeholder tadi sadar, oh iya ternyata seharusnya kita mulai dari awal ada kegiatan bersama untuk mencegah itu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur, nah sekarang tinggal mereka membentuk membentuk upaya untuk bisa bersama-sama, dan ini saya dengar dulu dan mudah-mudahan sampai sekarang bisa berjalan dengan baik untuk mencegah terjadinya kasus-kasus terkait dengan anak. Berarti balik lagi pentingnya literasi digital buat anak dan bahkan orang tua untuk bisa tahu apa yang baik atau tidak untuk dikonsumsi. Betul. Seperti itu, Mbak. Apakah edukasi juga bisa melalui media sosial kira-kira, melalui teknologi? Kalau media sosial itu kan instan ya. Apa yang ada, apa yang lagi ngetop gitu ya muncul gitu. Nah, anak tadi sukanya apa juga gitu. Kalau anak suka masak gitu, di situ dia pasti akan ngeklik masak. Tapi kalau sukanya yang lain-lain gitu ya, ini kan beda juga gitu. Nah, jadi orang tua mesti harus membimbing anaknya sukanya apa. Tapi dengan cara komunikasi yang baik, yang bersahabat, sehingga si anak nggak merasa diintimidasi, nggak merasa dimata-matai kan gitu. Anak kan juga pingin eksistensi dirinya diakui gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak secara hubungannya baik itu. Harus dikokohkan dulu. Gitu ya. Dan media sosial itu sebetulnya kan juga ada aturan-aturan. Ada yang mengatakan hanya boleh usia 14 tahun misalnya. Tapi anak-anak zaman sekarang kan 10 tahun juga udah punya medsos gitu-gitu. Nah, itu orang tuanya mesti harus pantau sebenarnya. Ya, pantau, dan jangan banyak menyebarluaskan foto-foto anak. Itu penting. Itu bahaya, karena itu nanti pasti akan digunakan untuk kejahatan. Harusnya dikhawatirkan digunakan kejahatan. Jadi mesti harus dilindungi. Edukasi dari pemerintah ke orang tua juga harus dikuatkan Betul. Gitu. Kira-kira apa harapan atau yang ingin Ibu sampaikan mungkin untuk para orang tua atau apa kira-kira? Bapak Ibu sekalian, ini kan diberi anugerah Tuhan untuk mengasuh anak gitu ya, melahirkan, mengasuh anak, kemudian mendidik anak dengan sebaik-baiknya, maka ini harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi jangan sampai dengan alasan apapun ya, katakan alasan ekonomi atau alasan kesibukan misalnya, orang tua jadi nggak mau memperhatikan anaknya gitu ya, kan banyak yang seperti itu. Karena sibuk, karena cari duit gitu-gitu, jadi anak menjadi terlantar. Nah, ketika anak terlantar, maka ya sudah mahal akibat yang harus ditanggung oleh orang tua. Nah, oleh karena itu kita melihat kembali dan harus mensyukuri ya, kalau sudah diberi Tuhan anak, ya sudah, bimbinglah dengan baik, sayangi dengan baik, perhatikan dia, terus kemudian berikan contoh teladan sehingga anak akan bisa menjadi anak yang benar-benar diharapkan orang tua, nusa dan bangsa, sesuai dengan ajaran agama, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Demikian podcast Supremasi Sipil kali ini. Dengan saya Dia Ayu Fadila, terima kasih dan sampai jumpa.